Bayangkan ini, pemain-pemain timnas Indonesia, yang biasanya saling bahu-membahu demi Garuda, kini saling berhadapan di lapangan. Asnawi versus Marcelino, Klok versus Kambuaya, dan bahkan potensi All-Stars Liga 1 dibombardir kekuatan asing dari Oxford United dan Port FC. Di Piala Presiden 2025, bukan cuma pramusim, ini ajang panas, adu gengsi, dan pertaruhan harga diri. Siapa yang bakal berjaya? Siapa yang malah jadi bumerang? Tonton sampai habis, karena ceritanya lebih panas dari pertandingan final Liga 1. Aroma persaingan elit sepak bola nasional bakal menyeruak lebih awal di tengah euforia pasca Liga 1 2024-2025. Bukan di panggung resmi kompetisi, melainkan dalam ajang bergengsi pramusim bertajuk Piala Presiden 2025, yang akan digelar pada 9-12 Juli 2025 di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Bandung. Tak sekadar pemanasan biasa, Piala Presiden kali ini berubah menjadi mini turnamen dengan sentuhan internasional dan nasionalisme, sekaligus menjadi wadah bentrokan antar pemain timnas Indonesia yang saling berhadapan, bukan dalam balutan merah putih, tapi membela panji klub masing-masing. Diselenggarakan oleh PSSI, dengan dorongan penuh dari Sang Ketua Umum Erick Thohir, ajang ini dirancang tak hanya sebagai pemanasan kompetitif jelang musim baru, tapi juga menjadi alat komersial dan branding bagi klub-klub yang memiliki pemain timnas Indonesia aktif, baik dari dalam maupun luar negeri. 4 tim, 4 warna, 1 tujuan, gengsi dan identitas. 4 tim yang akan ambil bagian dalam turnamen ini sudah diumumkan secara resmi oleh panitia. Mereka adalah Persib Bandung, sang juara Liga 1 musim 2024-2025. Liga 1 All-Stars, kumpulan pemain terbaik kompetisi lokal. Oxford United, klub Ligue 1 Inggris yang kini jadi sorotan usai merekrut Marcelino Ferdinand dan Ula Romeni. Port FC, wakil Thailand yang diperkuat bek andalan timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Keempat tim ini akan saling bersua dalam sistem gugur semifinal, 2 laga semifinal, 1 perebutan tempat ketiga, dan 1 final, dalam kurun waktu 4 hari yang padat. Penonton di Bandung dan sekitarnya sudah bisa membayangkan tensi pertandingan bukan hanya sebagai hiburan pramusim, tapi juga miniatur bentrokan sesama penggawa Garuda. Bentrok saudara, panasnya adu ego sesama penggawa merah putih. Yang membuat turnamen ini spesial bukan hanya keterlibatan tim luar negeri, tapi juga kemungkinan derby internal antar pemain timnas Indonesia. Beberapa di antaranya bahkan berpotensi saling berhadapan langsung di lapangan. Contoh paling menarik tentu duel antara Asnawi Mangkualam, Port FC, versus Marcelino Ferdinand, Oxford United. Mark Klok, Persib Bandung, versus Ricky Kambuaya, All Stars. Dimas Drajat, Liga 1 All Stars, versus Nick Kuipers, Persib. Kemungkinan besar tetap dipanggil Liga 1 All Stars jika tidak bermain untuk Persib. Marcelino Ferdinand versus Rahmat Irianto, Persib, jika Oxford bersua Persib di final atau semifinal. Dan kemungkinan lainnya jika All Stars memasukkan nama-nama bintang seperti Yance Sayuri, Edo Febriansyah, atau Shin Taeyong's favorite youngsters seperti Rafael Struijk dan Elkan Bagot, bila sedang berada di Indonesia. Mereka selama ini bersatu membela lambang Garuda, namun kini berada di sisi berseberangan demi harga diri klub dan reputasi pribadi. Bentrokan macam ini akan menjadi magnet utama turnamen, menciptakan narasi unik, bagaimana chemistry yang dibangun di timnas akan diuji dalam format kompetitif yang netral. Ini juga menjadi alat penguji mental. Apakah para pemain bisa mengesampingkan perasaan nasionalisme untuk menghadapi sahabat sendiri dengan agresivitas penuh di lapangan? Salah satu kontestan menarik dalam turnamen ini adalah Liga 1 All Stars. Diperkuat oleh pemain-pemain terbaik dari berbagai klub, skuad ini juga memberikan panggung bagi para pemain asing bintang di Liga 1 untuk unjuk gigi. Nama-nama yang beredar dan kemungkinan besar masuk dalam skuad All Stars antara lain David Da Silva, Persib Bandung; Mateus Pato, ex Borneo FC, kini di Bali United; Jaja, Madura United; Renan Silva, Persik Kediri; Junior Brandao, PSIS Semarang; Eber Bessa, Bali United. Bahkan tak menutup kemungkinan adanya panggilan kejutan kepada pemain baru Liga 1 musim depan yang sudah dikontrak klub tetapi belum debut. Hal ini menjadi ajang scouting tidak langsung bagi pelatih timnas, agen pemain, dan pengamat kompetisi. Bagaimana para pemain asing ini bersaing dengan klub-klub internasional seperti Oxford United dan Port FC akan jadi bahan evaluasi tersendiri. Apalagi, format All Stars
memungkinkan pelatih memaksimalkan strategi ofensif spektakuler, yang sangat cocok untuk menjual atmosfer pertandingan pramusim ini kepada pasar siaran dan sponsor. Bandung, lewat Stadion Sijalak Harupat, akan menjadi saksi dari panggung yang tidak biasa ini. Pemerintah daerah bekerja sama dengan PSSI telah memastikan stadion berkapasitas 27.000 penonton itu siap secara infrastruktur. Menurut kabar dari panitia lokal, pembenahan rumput, pencahayaan, dan fasilitas media telah dilakukan sejak akhir Mei lalu demi menyambut kedatangan tim-tim luar negeri. Atmosfer Bandung, yang dikenal dengan basis supporter fanatik Bobotoh, diakini akan memberikan energi besar bagi Persib sekaligus tekanan psikologis bagi tim lawan. Ini menjadi modal besar bagi suksesnya turnamen secara atmosfer dan nilai jual. Bahkan, dikabarkan bahwa laga final akan menggunakan sistem pencahayaan dan pyro show di malam hari, menjadikan ajang ini mirip final kompetisi besar Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa Piala Presiden kali ini bukan sekadar turnamen seremonial. Ia menyebut turnamen ini sebagai bagian dari upaya membentuk ekosistem sepak bola yang berorientasi pada entertainment dan bisnis, selaras dengan blueprint transformasi yang sedang digalakan PSSI. Ajang ini menjadi panggung untuk mempertemukan fans dengan bintang mereka dalam suasana yang santai namun kompetitif. Kita ingin klub dan pemain timnas punya exposure lebih, dan para sponsor bisa melihat nilai komersialnya, ujar Erick dalam konferensi pers di Jakarta. Dukungan dari sponsor besar seperti BUMN, operator seluler, hingga aparel lokal juga ikut menopang kesuksesan penyelenggaraan ini. Bahkan, rumor menyebut hak siar turnamen ini sudah dijual dengan nilai tinggi kepada salah satu platform digital nasional. Namun di balik euforia dan semarak, sejumlah pihak juga mengingatkan agar turnamen ini tidak justru memunculkan cedera-cedera tak perlu menjelang musim kompetisi baru. Pihak pelatih klub dan tim nasional pasti berharap agar intensitas pertandingan tidak melampaui batas ideal. Oleh karena itu, regulasi khusus pun diterapkan, termasuk kemungkinan pergantian pemain bebas dan durasi pertandingan yang lebih fleksibel. Tapi jangan salah, meskipun hanya turnamen pramusim, gengsi yang dibawa pemain dan pelatih jelas tidak main-main. Tampil di televisi nasional, di depan ribuan pasang mata, dan berhadapan dengan rekan-rekan timnas sendiri membuat semua orang akan mengeluarkan kemampuan terbaik. Menurut format yang beredar, pembagian semifinal kemungkinan besar adalah Persib Bandung versus Sport FC, Liga 1 All Stars versus Oxford United. Laga Persib versus Sport FC akan menyajikan duel Asnawi Mangkualam melawan mantan rekan-rekannya di timnas U19, termasuk Febri Haryadi dan Beckham Putra. Sementara laga Liga 1 All Stars versus Oxford United akan mempertemukan Marcelino Ferdinand dengan rekan-rekan lamanya seperti Witan Sulaiman dan Sadil Ramdhani, jika dua nama tersebut ikut dipanggil All Stars. Final yang ideal? Tentu banyak yang berharap Persib bisa bertemu Oxford United. Duel, juara lokal versus kekuatan Eropa League One, yang bisa jadi laga penuh emosi jika Marcelino mencetak gol di kampung halaman sendiri. Piala Presiden 2025, bukan sekadar turnamen, tapi cerminan masa depan sepak bola Indonesia. Lebih dari sekadar turnamen, Piala Presiden 2025 adalah sinyal kuat bahwa sepak bola Indonesia sedang bergerak menuju industri yang lebih profesional. Kolaborasi antara PSSI, klub, sponsor, media, dan pemain timnas menjadi fondasi yang patut dirawat dan dikembangkan. Bila sukses, bukan tidak mungkin ajang ini menjadi agenda tahunan yang mengundang lebih banyak klub internasional, memperluas pasar, dan memperkuat diplomasi sepak bola. Bagi pemain timnas, ini juga menjadi momen introspeksi. Dalam satu turnamen, mereka belajar melihat rekan jadi lawan, mengenal strategi asing, dan mengukur kapasitas mereka menghadapi tekanan lintas benua. Ketika peluit babak pertama dibunyikan pada 9 Juli nanti, jangan kira ini hanya laga biasa. Ini adalah cerita tentang persahabatan yang diuji oleh kompetisi, tentang pemain-pemain terbaik Indonesia yang saling mengukur ego dan kematangan. Piala Presiden 2025 bukan sekadar ajang pemanasan. Ini adalah ajang penegasan. Siapa paling siap menatap masa depan, siapa paling layak disebut bintang tanah air. Dan yang paling penting, inilah panggung di mana Garuda saling bentrok, tapi tetap terbang bersama. Kalau ini cuma turnamen pemanasan, kenapa rasanya seperti final Piala Dunia versi Indonesia? Piala Presiden 2025 bukan cuma pertandingan, ini drama, ini bentrokan saudara, dan ini cerminan masa depan sepak bola kita. Jangan lupa like kalau kamu dukung timnas makin sering diadu kayak gini, subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya, dan tulis di kolom komentar siapa jagoanmu di turnamen ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Garuda tetap di dadaku.
rivalitas tetap di lapangan.